Halo semuanya, nama saya Belina Kristi dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Kali ini saya akan membahas soal PAT Kimia nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini diberikan data, lalu pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah, jawabannya yang D, 2 dan 5. Pembahasannya, data yang pertama itu merupakan teknik pemisahan secara sublimasi, yang artinya perubahan wujud zat padat ke gas atau dari gas menjadi padat. Itu salah karena gambar yang benar yaitu yang ini. Lalu data yang kedua merupakan teknik pemisahan secara ekstraksi, yang artinya merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nomor 2 benar karena gambarnya sesuai. Lalu yang ketiga, itu merupakan teknik pemisahan secara filtrasi atau penyaringan, yang artinya metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Data ketiga salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu data keempat merupakan teknik pemisahan secara kristalisasi, yang berarti cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Data keempat salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu yang terakhir, yang data kelima, merupakan teknik pemisahan secara kromatografi, yang artinya suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Data kelima benar karena gambarnya sesuai. Terima kasih. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus memahami 7 langkah metode ilmiah. Dalam soal cerita ini, kita dapat menemukan keyword-keyword untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, itu adalah manakah yang lebih efektif. Berarti dalam keyword ini itu merujuk kepada menemukan masalah. Keyword yang kedua, kemudian siswi Y mencari berbagai informasi. Berarti keyword ini merujuk kepada melakukan observasi. Lalu keyword yang ketiga, siswi Y menduga. Nah, menduga itu dapat kita samakan dengan hipotesis. Lalu yang terakhir adalah keyword siswi Y melakukan uji coba. Berarti siswi Y melakukan percobaan. Dari ABC yang terdapat, bahwa kita menemukan bahwa jawabannya adalah E. Menemukan masalah, melakukan observasi, menyusun hipotesis, dan melakukan percobaan. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1, atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Mudah bukan? Sekian pembahasan dari soal nomor 7. Terima kasih. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah. Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Nomor 13. Di sini kita disajikan sebuah data indikator dari sebuah titrasi asam basa. Dan ada sebuah soal, yaitu saat volume HCl yang digunakan sebesar 25 ml, tiba-tiba terjadi perubahan warna. Alasan yang tepat ketika terjadi perubahan warna pada saat titrasi karena kalau kita menganalisis dari tabel dan kurva yang ada di atas soal tersebut, maka yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling tepat ialah yang E.
titrasi mencapai titik akhir. Larutan berubah warna dari kuning menjadi merah. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pembahasan nomor 23. Soalnya, perhatikan persamaan reaksi asam basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah nomor 23, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 2. Pada nomor 1 merupakan teori Arrhenius karena terdapat hasil ion OH-. Pada nomor 3 termasuk teori Bronsted-Lowry karena terdapat spesi yang memberi proton dan spesi yang menerima proton. Pada nomor 2 termasuk teori Lewis karena NH3 bertindak sebagai basa, yaitu spesi yang memberi pasangan elektron bebas ke BF3. Nah, BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Pembahasan soal nomor 25. Konfigurasi elektron dari unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah unsur P memiliki elektron valensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar menjadi 8. Karena kedua unsur sama-sama membutuhkan elektron dan tidak dapat saling memberikan, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron. Untuk memudahkannya, kita kalikan saja P dikali 1 dan Q dikali 2 menjadi perkalian silang. Maka diketahui hasilnya yaitu PQ2. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, ikatan kovalen PQ2. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tidak sesuai adalah pembahasan nomor 1 yaitu fenol kegunaannya sebagai zat disinfektan itu benar, tetapi reaksinya salah karena fenol jika dioksidasi tidak menghasilkan aldehid, karena fenol bukan alkohol. Yang nomor 2 yaitu nitrobenzena berguna sebagai bahan baku pembuatan anilina, itu benar, dan reaksinya juga benar. Nomor 3 yaitu toluena berguna sebagai bahan pembuatan TNT, itu benar, dan reaksinya juga benar, yaitu dapat dioksidasi menghasilkan asam benzoat. Nomor 4 yaitu stirena, kegunaannya benar membuat karet sintetik, tetapi reaksinya salah karena stirena ini sukar dioksidasi. Jadi jawabannya ialah B, 1 dan 4. Identifikasi jenis karbohidrat dengan menggunakan beberapa uji coba. Nah, yang harus kita tahu antara lain yang pertama, uji Fehling menggunakan Cu2O. Antara lain ada fruktosa, glukosa, maltosa, dan laktosa. Yang kedua, ada uji Fehling tidak menggunakan Cu2O. Antara lain ada sukrosa, amilum, dan selulosa. Yang ketiga, ada uji Molis menghasilkan merah ungu. Berarti dia karbohidrat. Kalau tidak menghasilkan merah ungu, berarti bukan karbohidrat. Dan yang terakhir, ada hidrolisis amilum dengan bantuan enzim. Berarti dia glukosa. Nah, berdasarkan opsi pada soal, berarti jawabannya ada di C. Soal 37. Perhatikan data entalpi berikut. Yang pertama, delta H CH3OH sama dengan min 239 Kj per mol. Kemudian delta H CO2 sama dengan min 394 Kj per mol. Kemudian delta H derajat H2O atau uap air sama dengan min 286. Entalpi pembakaran standar menurut pembakaran metanol menurut reaksi berikut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu ingat rumus untuk mencari delta H. Untuk mencari delta H, rumusnya yaitu sama dengan delta H derajat produk dikurang delta H reaktan. Nah, kita cari dulu nih dengan sesuai dengan data yang tertera, ya berarti 2 dikali min 394 ditambah 4 dikali min 286 dikurang 2 dikali min 239 ditambah 30, hasilnya adalah min 882. Pertama kita harus mencari perak yang mengendapnya dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, di sini semua sudah diketahui di soalnya, lalu kita tinggal masukin aja sesuai rumusnya. Lalu kita dapat ini hasilnya 0,127 gram.
Nah, di sini kita sudah melihat yang hasil 0,127 gram itu ada di option A, B, dan C. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi untuk mendapatkan option yang benar. Karena yang ditanya adalah reaksi di anodanya, maka jika anoda terbuat dari logam aktif, maka anodanya mengalami oksidasi tanpa memperhatikan anionnya. Misalnya elektroda yang digunakan sebagai anoda adalah Cu atau tembaga, maka reaksi di anodanya adalah reaksi oksidasi Cu atau tembaga. Cu menjadi Cu2+ plus 2E-. Sekian video pembahasan soal PAT kimia dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.